Bismillahirrahmanirrahim. Rekan sekalian, bersyukur kita kepada Allah pada waktu ini kita bisa bertemu meskipun melalui video yang insya Allah singkat ini. Tetapi memang video ini kita siapkan memang bagian dari program kuliah kita, yaitu yang sekarang memasuki model online. Mudah-mudahan video ini memperkuat salah satu materi kita. Saya ingin menjelaskan sedikit kepada mahasiswa khususnya yang sedang mengambil program orientasi baru pendidikan Islam. Apa sih yang kita maksud dengan pendidikan itu? Apa yang kita maksud? Apakah pendidikan itu selalu interaksi antara seorang guru dengan muridnya? Apakah definisi nanti yang kita temukan itu adalah definisi yang sudah cukup? Atau kita malah memberikan sebuah kritikan? Definisi pendidikan yang ada itu amat sempit. Dengan kata lain, definisi yang kita baca-baca di buku itu sesungguhnya menyempitkan pendidikan. Nah, ini yang kita pertanyakan dalam pertemuan-pertemuan awal ini, sehingga betul-betul kita bisa memahami setidak-tidaknya arti dari sebuah pendidikan. Pertanyaan tadi, bisakah sekolah itu diartikan sebuah proses pendidikan? Jawabannya tentu bisa. Pertanyaan yang lebih lanjut, apakah pendidikan itu cukup diwakili oleh pergi sekolah? Jawabannya adalah tentu tidak bisa. Maka disitulah kita bisa memahami sekolahan itu hanya bagian dari sebuah proses pendidikan. Maka ketika kita memberikan arti pendidikan itu, mendefinisikan pendidikan itu dengan definisi yang ada, itu bisa jadi menjadi sempit itu arti pendidikan. Oh, di sekolahan ada pengajaran. Oh, itu bagian dari pendidikan. Di sekolahan ada keteladanan dari ibu guru dan bapak guru. Oh, itu bagian dari pendidikan. Luas berarti. Maka pendidikan yang ingin kita katakan adalah pendidikan dalam arti yang luas, bukan pengertian yang sempit atau yang telah dipersempit. Bagaimana bisa definisi pendidikan itu disempitkan? Sedangkan subjek sekaligus objek dari pendidikan itu adalah manusia yang memiliki karakter yang amat luas. Maka menarik kan ketika kita memberikan makna, memahami apa sih pendidikan sesungguhnya. Itu yang pertama yang mesti kita tegaskan dalam orientasi baru arti pendidikan. Di depan saya ini ada beberapa buku karangan para mufakkir penulis Arab ya, yang berbicara pendidikan. Tapi saya berpikir yang ditulis beliau ini cukup menjadi dasar pengembangan pemikiran kita tentang arti pendidikan. Bahkan pada tahun 77 ya, di Islamabad itu pernah diadakan konferensi tentang pendidikan Islam. Di sana pun ketika memberikan definisi pendidikan, mustalahatnya, istilahnya cukup beragam. Yang ragam itu memberikan kekuatan dan makna tersendiri. Ada yang menggunakan pendidikan itu bermakna tarbiyah, punya makna tersendiri tarbiyah ini. Ada yang memberi makna dengan kalimat ta'dib, tazkiyatun nafs, tashib, dan seterusnya. Nah, mustalahat yang ada di dalam Islam ini mempunyai karakter tersendiri yang bisa memperlihatkan kekuatan dan keluasan dan begitu uniknya sebuah proses pendidikan yang sesungguhnya. Maka pendidikan itu artinya amat luas. Jadi sekolah bisa bagian dari pendidikan, tetapi pendidikan bukan semata-mata pergi sekolah. Saya sangat menarik ya melihat perkembangan fenomena ketika anak-anak kita dalam posisi pandemi lalu itu berada di rumah. Proses pendidikan itu dirumahkan. Atau kata bagian sekolahan mungkin mengatakan belajar di rumah. Sebagian masyarakat kita, orang tua, itu ngelihatnya sebagai proses pembelajaran saja. Padahal ini adalah bagian dari sebuah proses pendidikan, sangat menarik. Walaupun tidak sedikit pula yang agak mengeluh dan seterusnya ketika proses pendidikan atau pembelajaran tadi diadakan atau dilakukan di rumah. Tidak sedikit pula yang mengeluh dan dengan berbagai alasan. Meskipun di sana juga banyak yang bahagia karena orang tua mulai bisa mengikuti bahkan melakukan proses pembelajaran sekaligus pendidikan kepada anak-anaknya secara khusus. Maka kalau demikian, maka pendidikan itu bisa kita lakukan di sekolah,
bisa kita lakukan di masjid, pendidikan itu bisa kita lakukan di rumah. Tapi kalau pengertian yang ada di dalam pikiran kita sekolah, pergi sekolah, ya pendidikan hanya terbatas bisa dilakukan di sekolah-sekolahan. Maka inilah yang pertama yang saya ingin katakan. Mari kita bangun sebuah orientasi baru, pengertian baru, makna baru di dalam diri kita. Pendidikan itu tidaklah sempit seperti definisi yang ada. Kalau begitu, bagaimana? Apa gunanya itu definisi-definisi tentang pendidikan yang ada di dalam buku? Misalkan definisi yang ma'ruf di Indonesia itu adalah pendapat Marimba. Ini ma'ruf ya, terkenal ya. Kata Marimba, pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak didik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Jadi proses interaksi seorang guru dengan muridnya, itu pendidikan yang dipahami oleh Marimba. Yang definisi ini. Salahkah Profesor Marimba dalam konteks ini? Profesor Marimba tidak salah. Karena Profesor Marimba sudah memberikan sebuah perspektif terhadap pendidikan. Cuma perspektif siapapun tidak absolut kebenarannya. Kira-kira begitu. Yang mana absolut? Yang absolut adalah kebenaran itu sendiri. Baik, ini nanti kita bahas pada konteks perspektif itu absolut, yang absolut itu apa dan seterusnya. Perspektif dari Profesor Marimba bisa kita lakukan analisa dan kritik. Nah, ini yang sedang kita lakukan. Nanti kita lihat. Kemudian kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sikdiknas mengatakan, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suatu suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, oleh masyarakat dan negara. Kira-kira definisi pendidikan di dalam undang-undang kita lebih luas dibanding yang difahami oleh Marimba. Nah, kita lihat dari dua definisi ini saja sudah berbeda. Yang satu, pendapat Marimba tadi itu lebih sempit dan cenderung memperlihatkan pendidikan itu sekedar interaksi antara guru dan murid. Ini yang perlu dicatat. Sekedar interaksi guru dan murid. Tapi di dalam Sikdiknas 2003 itu agak luas. Berbicara pengembangan diri, berbicara tentang potensi, pengendalian diri, kemudian mengembangkan kecerdasan dan akhlak masyarakat lebih luas. Nah, dari dua definisi ini kita sudah lihat, ternyata semua pakar pun tidak sepakat memandang apa itu pendidikan dalam arti yang lebih spesifik. Nah, disitulah kita harus mengatakan pendidikan itu maknanya luas. Mudah-mudahan ini nanti kita lihat di mana luasnya itu. Saya kasih ilustrasi. Orang tua itu mendidik anaknya, kemudian anak itu mendidik orang tua. Guru itu mendidik muridnya, mendidik pelajarnya, oke? Kemudian murid itu juga mendidik gurunya di waktu yang bersamaan. Bahkan dengan bahasa yang lain, kadang-kadang binatang itu juga memberikan didikan kepada tuannya. Bahkan semua yang disebut dan kita lakukan dapat disebut bagian dari sebuah proses pendidikan. Itu realitanya begitu. Begitu juga apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap diri kita. Kita terdidik dengan perlakuan orang lain, atau ada kalimat lain, kita terpengaruh ketika kita melihat orang lain. Nah, itu semua adalah sebuah bentuk pendidikan. Kalau tidak yakin, coba dipraktekkan. Bukankah ketika kita masuk ke ruang kelas kita bersama anak-anak didik kita, kemudian dalam suatu waktu itu pula kita mendapatkan sebuah informasi yang bisa mempengaruhi sikap kita, ataupun mendapatkan sebuah sikap dari anak didik kita, sehingga kita mendapatkan sebuah pengetahuan. Berarti anak didik kita itu telah mendidik kita, telah mempengaruhi kita. Nah, inilah yang saya ingin katakan. Pendidikan itu memang ada unsur pengaruhnya. Bahkan di satu sisi,
mempengaruhi itu juga adalah bagian dari sebuah pendidikan. Maka pendidikan itu artinya luas. Bisalah kita sebut juga pendidikan itu dengan makna yang luas itu sesungguhnya adalah pendidikan itu adalah kata lain dari sebuah pengalaman. Semua yang dialami itu adalah pendidikan. Cuma yang menjadi catatan bagi kita, bagi dunia pendidikan adalah kalau kita membuat sebuah konsep pendidikan yang dirancang adalah pengaruh orang ke orang, itu mudah. Ya, seperti kita buat di konsep sekolahan. Guru memberikan pengaruh kepada anak didiknya, memberikan didikan kepada anak muridnya. Yang agak sulit adalah merancang sebuah konsep pendidikan yang di dalamnya ada unsur pengaruh dari luar. Misalkan pengaruh lingkungan, pengaruh budaya, pengaruh masyarakat, pengaruh kehidupan dan seterusnya, yang itu juga adalah bagian dari pendidikan. Yang ini yang tidak mudah dirancang. Maka kita menyebutkan juga mestinya yang kita rancang dalam artian sekolah itu adalah juga pendidikan. Tetapi yang kita alami di luar ruangan kelas atau yang dialami oleh anak didik kita juga adalah bagian dari sebuah pendidikan. Makanya dalam konteks ini sekolahan-sekolahan itu tidak bisa berlepas diri dari kondisi yang di luar kelas. Karena yang di luar itu juga adalah bagian pendidikan. Misalkan interaksi anak-anak kita, pelajar kita, atau di pondok misalkan santri kita di kantin misalkan, semua interaksi antara satu dan yang lain, guru dengan murid dan sebaliknya, itu adalah bagian dari semua proses pendidikan. Nah, ini dia pendidikan. Nah, yang begini ini itu tidak mudah dirancang. Tapi kalau yang dalam kelas itu mudah dirancang. Nah, saat kita merancang dan berpikir tentang pendidikan, fokusnya di ruangan kelas, dalam arti yang awal tadi itu adalah sekolah, inilah yang terkadang tidak memaksimalkan sebuah proses pendidikan. Inilah kadang-kadang kita tidak memaksimalkan sebuah arti pendidikan. Kerap kali kita menyebut pendidikan dalam arti pergi sekolah. Nah, ini tidak boleh. Apalagi dalam konteks pendidikan Islam. Begitu luas arti dan makna pendidikan itu. Jadi kita bisa berilah doabit, batasan-batasan dari definisi pendidikan. Meskipun saya cenderung tidak memberikan definisi. Apa itu batasannya? Pendidikan adalah pengembangan diri dari aspek-aspek yang dimiliki oleh manusia. Aspek jasmani, aspek akal, aspek hati atau ruhani. Pendidikan adalah bimbingan yang diberikan kepada orang lain atau yang didapatkan oleh orang dalam kaitan pengembangan dirinya secara maksimal. Kira-kira itu sajalah yang menjadi batasan definisi pendidikan. Sekarang kalau kita ingin mengatakan pendidikan dalam makna tadi, dalam pengertian Islam itu seperti apa? Hanya menambah menurut Islam. Jadi bimbingan atau pengembangan diri dari berbagai aspek tadi, dan juga bimbingan dari orang lain untuk orang lain agar berkembang secara maksimal secara Islami. Nah, itu Islam, itu definisi pendidikan Islam. Karena tidak semua pengaruh itu adalah bernilai Islami. Maka ketika kita katakan secara Islami, nah itulah yang dikatakan pendidikan itu, konsep itu, gagasan itu, pemikiran itu sudah bersifat atau bercorak ideologis atau bercorak secara Islami. Itu bisa kita katakan pendidikan Islami. Baik, mudah-mudahan ini bisa menjadi makna Abdurrahman Nahlawi. Beliau menyebutkan unsur dalam pendidikan itu adalah ada muhafadzah 'alal fitrah. Nah, jadi unsur pendidikan kalau dalam mufakkir muslim, para pemikir Islam itu, pendidikan itu ada unsur menjaga fitrah manusia. Jadi unsur fitrah manusia ini dijaga. Kefitrahannya terjaga, dan ini harus masuk di dalam konsep-konsep proses dan sekaligus kurikulum. Tapi kalau pendidikan itu tidak berorientasi di dalam pendidikannya itu, prosesnya itu untuk menjaga fitrah manusia, kebaikan insaniah manusia, juga agamanya manusia, maka itu tidak masuk dalam konsep pendidikan Islam, tidak diakui. Itu yang pertama.
Yang kedua, pendidikan dalam perspektif mufakir muslim itu adalah ada unsur tanmiyatu alal mawahib, memberikan sebuah kesempatan untuk berkembangnya bakat. Jadi pendidikan Islam itu betul-betul memperhatikan bakat setiap manusia. Maka tidak boleh manusia yang begitu beragam bakatnya tetapi dipaksa dalam satu sistem, dipaksa dalam satu kurikulum, bakatnya harus ini, nggak bisa. Nah itulah, jadi pemikiran filsafat pendidikan Islam itu memberikan ruang bakat-bakat potensi yang ada pada setiap individu anak didik kita itu diberikan ruang. Ada kan anak kita yang hobinya olahraga, bakatnya olahraga. Ada anak didik kita yang bakatnya menggambar, melukis. Ada bakatnya yang seni dan seterusnya. Nah, dalam konsep pendidikan Islam ini harus dapat perhatian dan tidak dikesampingkan, betul itu yang harus diperhatikan karena di situ insya Allah Allah akan memberikan kekuatan kepada anak itu dengan bakat yang dia miliki dan bakat yang Allah berikan. Maka itu yang harus dikembangkan. Nah disinilah nanti kita akan memberikan satu kritikan. Bagaimana kalau sekolahan di satu daerah, satu wilayah modelnya sama, yaitu nggak berkembang. Anak wilayah itu nggak berkembang, bakatnya nggak berkembang. Misalkan modelnya satu wilayah, di situ anak-anak itu dikembangkan untuk melukis semua, nggak mungkin. Tidak semua bisa melukis, dan tidak semua hobi melukis. Nah inilah pendidikan itu harus dilihat pada aspek itu dalam pemikiran Islam. Memang ada kurikulum dasar yang harus diajarkan, tetapi memperhatikan bakat seorang anak. Kemudian yang selanjutnya ulama itu mengatakan, ya tadarut fit tadarut, ada tahap demi tahap. Ini berbicara proses ya. Pendidikan di dalam Islam itu sangat concern ketika berbicara pendidikan itu tahap demi tahapnya, say'an fa say'an. Kira-kira itu di dalam bukunya Abdurrahman Nalawi. Nah kalau misalkan bukunya ini buku Umar, seorang penulis yang Wahbah Zuhaili memberikan pengantar di dalam buku ini. Beliau mengatakan, kalaulah idza kanat tarbiyah tansa'ul fardu wa numuhu fi jinsil basari, kalaulah pendidikan itu berbicara tentang pengembangan dan penumbuhan bakat fi jinsin insani pada manusia. Nah kata gitu ya. Jadi kalau pendidikan itu berbicara tentang manusia sebagai objek dan subjek pendidikan, pengembangannya dan seterusnya, kata penulis ini, beliau membandingkan gini, fal Qur'anu, tetapi Al-Quran lebih dari itu. Apa itu? Quran itu melakukan pendidikan kepada jamil maujudat, kepada semuanya. Nah, ini ketika beliau membandingkan pendidikan dalam perspektif Islam, kalau kita masukkan kepada konsep Islam dan dengan Qurani, itu tentu lebih luas. Karena Quran itu sendiri tidak sekedar berbicara tentang at-tarbiyah lil insan, pendidikan untuk manusia, tidak. Tetapi Al-Quran ini pun berbicara untuk tarbiyah al-mawjudat kulluha bima, berbicara pendidikan yang lengkap untuk segala yang ada di alam ini. Jadi di situ kita akan melihat bagaimana Al-Quran mendidik kita berinteraksi dengan alam lain, bermuamalah dengan makhluk lain. Kira-kira demikian. Jadi pendidikan dengan basis Quran itu tentu lebih luas, ini kata penulis. Jadi ketika kita berbicara pendidikan Islam, itu adalah konsepnya tentu Islam. Nah ini mungkin penting bagi sekolah-sekolahan, lembaga-lembaga pendidikan kita yang mendeskripsikan dirinya sebagai lembaga pendidikan Islam, memang harus wifqan ala manhadi al-islami, sesuai dengan konsep Islam, harus diperkaya memang. Nah mudah-mudahan ini bisa nanti dikembangkan bagi pendidikan. Ini adalah video yang sebagai pembuka ya, mukadimah, yang kira-kira untuk menantang berpikir, mengajak berlogika secara mantiki tentang pendidikan. Memang kita ketika berbicara pendidikan ini tidak bisa kita berada dalam zona yang sudah biasa atau lagi zona aman, zona yang oke banget, tidak. Karena pendidikan itu sendiri ada sebuah pemikiran yang dia mesti berkembang. Jangankan pemikiran, konsepnya pun berkembang. Maka kita harus terus menggali
konsep-konsep, pemahaman-pemahaman secara mantik, secara teks juga tentang pendidikan ini, sehingga kita bisa memperkuat pendidikan pada masa ke depan. Contoh sekarang misalkan, ini kuliah dengan cara baru, banyak yang menggunakan online. Satu sisi ini ada kemajuan, meskipun di sisi yang lain banyak kali konsep gini, pendekatan gini yang meninggalkan hal-hal yang primer di dalam pemikiran Islam. Katakan begini, Islam dalam proses pendidikan itu yang tidak kalah penting adalah ta'adib, adab, etika kalau dalam dunia kerja. Sedangkan kalau online cenderung itu kita mendapatkan ilmu dari online sedikit, tapi adab dalam proses pembelajaran betul-betul agak hilang. Nah, ini kita harus juga berpikir untuk masa ke depan. Jadi orientasi baru pendidikan Islam memang boleh hidup di masa kapanpun, di zaman apapun, dalam kondisi apapun. Tapi tetap orientasi pendidikan Islam itu berbasis kepada konteks-konteks teks-teks juga yang ada di dalam Islam. Mudah-mudahan kita bisa terus memperbaiki meskipun dalam perubahan-perubahan begitu cepat. Terima kasih. Assalamualaikum.